YouTuber. Namaku Kenzo, seorang YouTuber muda yang sedang naik daun. Usiaku sekarang 22 tahun, dan aku adalah seorang yang sangat terobsesi dengan dunia gaib. Jika orang lain berlomba-lomba membuat channel dengan konten-konten yang sedang viral, aku adalah kebalikan dari mereka. Aku berani out of the box dalam berkarya. Aku sendiri tidak takut jika videoku tidak diminati oleh para penonton, karena tujuanku sebenarnya bukan untuk komersil. Obsesiku cuma satu, yaitu membuktikan kebenaran dunia gaib. Dalam proses pembuatan konten, aku dibantu oleh kedua kru yang aku rekrut dan aku training sendiri. Di posisi editor ada Jerry si Playboy. Selain jago soal komputer, dia adalah tipe laki-laki yang juga jago memikat hati wanita. Selain tampan, Jerry juga pintar berkomunikasi, membuat wanita cepat luluh dan jatuh ke pangkuannya. Entah sudah berapa banyak perempuan yang sudah dikencaninya. Tapi kadang ketampanannya itu juga sering membuat dia terjatuh ke dalam sebuah masalah, khususnya menyangkut percintaan dan perselingkuhan. Lalu ada Gio yang bertugas sebagai penanggung jawab peralatan di lapangan. Kebalikan dari Jerry, Gio adalah seorang yang agak tertutup dan pendiam. Terlebih saat ibunya meninggal karena kecelakaan mobil 1 tahun yang lalu. Sejauh ini kami bertiga adalah tim yang tangguh. Tapi kami sangat tidak puas dengan pencapaian dan hasil kerja yang sudah kami lakukan. Karena tidak ada satupun dari hasil eksperimen selama ini yang dengan sangat jelas menampilkan penampakan secara nyata. Padahal sudah bermacam-macam ritual dicoba. Bahkan dengan bantuan paranormal, kami lakukan agar roh halus atau penghuni alam gaib bisa menampakkan wujudnya. Tapi hasilnya tetap nihil. Bahkan kami pernah nekat melakukan pengambilan gambar secara sembunyi-sembunyi di sebuah kuburan baru. Tapi lagi-lagi kami tidak menangkap apapun di dalam rekaman video itu. Hal ini membuat kami agak kecewa dan jadi sedikit kurang percaya dengan keberadaan makhluk gaib. Malam ini kami sedikit bersantai karena sedang tidak ada jadwal penggarapan konten. Kami pun ngopi-ngopi sambil bertukar ide untuk konsep konten yang lebih menarik di sebuah coffee shop pinggir kota. Sambil diselingi canda dan saling ledek ciri khas anak muda. Tapi mungkin ini adalah periode paling mentok dan menggali kreativitas kami. Pikiran kami buntu dan tidak menghasilkan ide apapun. Seorang waiters menghampiri meja kami untuk memberitahu waktunya last order. Itu tandanya kafe akan segera tutup. Aku pun mengambil dompetku dan mengeluarkan uang untuk membayar bil. Ketika aku membuka dompet, Jerry sempat melirik ke arah dompetku. Dia tertarik dengan sebuah fotoku bersama seorang anak kecil berusia 4 tahun. "Foto siapa tuh, Zo?" tanya Jerry. "Ini gue sama di gue," jawabku. "Emang lu punya adik? Kok gue baru tahu?" sambut Gio ikut penasaran. "Punya, tapi udah meninggal." "Udahlah yuk kita cabut," potongku enggan melanjutkan obrolan. Mobil melaju tidak terlalu cepat. Kami pun asik dalam hayalan masing-masing diiringi lagunya Faithfully dari band Journey. Di tengah perjalanan tiba-tiba mobil kami melambat dan mesinnya mendadak mati. Kami pun berhenti di pinggir jalan yang anehnya kami sendiri tidak tahu berada di mana. Setelah hampir setengah jam mengecek kondisi mobil, akhirnya kami menyerah karena kami tidak bisa membuatnya kembali menyala. Kami sendiri sulit mencari lokasi kami sekarang berada, karena handphone kami seperti kompak tidak mendapatkan sinyal. Alhasil kita tidak bisa mengecek maps, GPS, atau meminta bantuan. Kami pun memutuskan menunggu dan berharap ada kendaraan yang melintas. Tapi anehnya tidak ada satupun yang melintas. Dan akhirnya kami bertiga memutuskan untuk menyusuri jalan raya untuk mencari rumah warga atau warung-warung yang biasanya berjamur di pinggir jalan. Kami benar-benar asing dengan tempat ini. Hanya pohon-pohon yang menjulang tinggi tumbuh di setiap sisi jalan yang gelap dan agak sedikit berkabut.
Kami pun harus menggunakan bantuan cahaya senter dari handphone kami masing-masing untuk melihat jalan. Dari kejauhan kami melihat sebuah pondok yang diterangi lentera. Cahayanya tidak terlalu terang, tapi tampak jelas jika di dalam kondisi gelap seperti ini. Pondok ini cuma satu-satunya yang kami temui di radius sekitar 1 km dari lokasi mobil kami berada. Karena tidak ada pilihan lain, kami pun terpaksa mendatanginya untuk meminta bantuan. Setelah mengetuk pintu dan menunggu agak lama, akhirnya si pemilik rumah keluar dan membukakan pintu. Seorang kakek tua tersenyum dan menyambut kami dengan ramah. Den, akhirnya sampai juga. Kami kebingungan dengan kalimat si kakek tadi, dan hanya saling pandang penuh tanda tanya. Silakan duduk, Den. Pasti pada capek dan haus kan? Sebentar, saya bawakan minum. Lalu si kakek masuk lagi ke dalam. Kami bertiga saling berbisik karena tidak ingin si kakek mendengar percakapan kami. Ada yang aneh kayaknya, kata Gio sambil memandangiku. Terus gimana? Apa kita bisa cabut aja? Seru Jerry. Gak usah, gue malah penasaran. Lu siapin kamera di handphone kita rekam candid biar si kakek gak nyadar kita shoot. Jawabku. Gio pun membuka kamera di HP-nya dengan mode rekam video dan menaruhnya di saku kemeja bagian dadanya dengan posisi terbalik. Si kakek pun datang dengan membawakan kami minuman air putih di dalam kendi tanah liat. Silahkan diminum, Den. Maaf cuma air putih, kata si kakek. Jerry pun menjawab, iya kek, terima kasih. Sebetulnya kami kemari mau... Kakek sudah tahu. Si kakek memotong kata-kata Jerry. Kami bertiga semakin bingung, tapi tidak membuat kami takut sedikit pun, malah menimbulkan rasa penasaran yang semakin besar. Istirahatlah dan minum dahulu. Nanti kakek bantu agar kalian bisa kembali melanjutkan perjalanan. Tapi sebelumnya kakek akan tunjukkan apa yang selama ini kalian cari-cari. Istirahat saja dulu, sambung si kakek sambil tersenyum. Lalu kembali masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa saat si kakek kembali menghampiri. Kakek tahu siapa kalian. Si kakek membuka pembicaraan. Inilah tempat yang selama ini kalian cari. Kami bertiga saling pandang lalu melihat sekitar. Hanya sebuah pondok kayu yang sudah agak reot, dikelilingi pohon-pohon menjulang tinggi. Selebihnya kami tidak melihat apapun karena gelap dan sedikit berkabut. Maksud kakek? Tanyaku sambil menarik resleting jaketku karena merasakan hawa semakin dingin. Inilah alam gaib yang selama ini kalian cari, jawab si kakek. Ini alam gaib? Tanya Jerry kepada si kakek sambil tertawa sedikit mengejek. Si kakek hanya menganggukkan kepalanya. Alam gaib yang selama ini kami cari hanya tempat gelap kosong seperti hutan tanpa ada penghuninya, sambung Gio. Berarti makhluk-makhluk gaib yang sering diceritakan itu juga tidak ada? Tanya Jerry sedikit emosi. Si kakek masih terdiam. Sebenarnya kakek ini siapa? Dan kenapa kakak bisa tahu siapa kami dan apa yang sedang kami cari? Aku mencoba bertanya sesuai logika yang ada dan tidak memakai emosi. Kakek bukan siapa-siapa, hanya menyambut bagi tamu yang kebetulan penasaran ingin melihat dunia kami, jawab si kakek. Kami? Berarti ada penghuni lainnya? Apa kita bertiga bisa melihat dan bertemu? Jawabku bersemangat. Ada syaratnya. Karena makhluk gaib tidak akan menunjukkan wujud tanpa alasan yang kuat. Dan makhluk halus bisa berwujud apa saja. Kadang-kadang dia menyerupai ketakutan dan dosa kita masing-masing. Si kakek menjelaskan. Apa syaratnya, Kek? Tanyaku. Syaratnya sebuah kejujuran dari setiap wujud yang menghampiri kalian. Jika kalian tidak mau berkata jujur, maka kakek tidak bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi dengan kalian. Tanda si kakek.
Hanya itu saja, sambung Gio. Dan tanpa kamera. Jawab si kakek sambil menunjuk handphone Gio yang dari tadi merekam diam-diam. Kami bertiga pun menuruti kemauan si kakek walaupun sebenarnya agak kecewa karena tidak bisa merekam kejadian yang akan segera kami alami. Lalu si kakek mengajak kami ke halaman belakang. Di sana kami bertiga dimintai berdiri menghadap ke sebuah benda besar dan panjang yang ditutupi kain putih. Lalu si kakek membuka kain putih penutup itu dan ternyata sebuah cermin besar. Alam gaib seperti kaca dua arah. Di satu sisi kalian adalah pihak yang bisa terlihat jelas, tapi di sisi lain adalah bagian yang tidak dapat dilihat. Jelas kakek sambil menaburkan kembang beberapa rupa ke dalam sebuah air di dalam bejana tanah liat. Pejamkan mata kalian. Walaupun sedikit ragu, tapi kami pun menuruti perkataan si kakek memejamkan mata. Terdengar si kakek bergumam tidak jelas sambil menyiramkan air kembang ke cermin di depan kami. Buka mata kalian, kata si kakek. Aku sedikit ragu-ragu untuk membuka mata. Ada ketakutan yang mendadak datang menghampiri. Sifat arogan dan sompral yang selama ini melekat pun mendadak menciut. Lalu aku mulai membuka mata. Ser. Tiba-tiba angin semilir terasa menyapu bagian belakang punggungku. Aku melihat sekeliling tapi tidak ada apa-apa. Tapi sejurus kemudian aku mencium bau anyir bercampur bau busuk. Terdengar suara Jerry di samping kananku berteriak. Dan saat aku melihat ke arah cermin, aku langsung terkejut dan badanku langsung terasa bergidik. Bulu kudukku langsung berdiri. Bagaimana tidak? Dari belakang cermin aku melihat sosok yang sangat mengerikan berdiri tepat di belakang Jerry. Sosok wanita berambut panjang menjuntai sampai kaki sedang menggendong bayi yang masih berlumuran darah. Perempuan itu menjulurkan lidahnya yang cukup panjang menjilati darah di tubuh si bayi. Aku juga melihat ada sebuah tambang yang masih terikat di lehernya. Tiba-tiba si kakek berteriak sambil menunjuk Jerry. "Hei anak muda! Siapa perempuan itu? Dan dosa apa yang telah kau perbuat padanya? Ingat, jawaban jujur akan menyelamatkan hidupmu," tanya si kakek dengan mata melotot. Badan Jerry bergetar hebat. Dia menangis dan histeris. Dia pun bersujud. Aku dan Gio hanya bisa melihat tanpa bisa berbuat apa-apa, karena kaki dan mulut kami seperti dikunci. "Ampun kek, saya tidak sengaja," jawab Jerry. "Yang bisa mengampunimu adalah kejujuranmu sendiri, bukan aku," jawab si kakek. "Dia kenanga kek, dia adalah mantan pacarku. Dia bunuh diri setelah aku putuskan dalam keadaan hamil," jawab Jerry sambil terisak. Aku benar-benar syok mendengar perkataan Jerry. Si kakek hanya terdiam sambil menggeleng-gelengkan kepala dengan muka merah seperti menahan marah. Lalu seketika makhluk di belakang Jerry perlahan hilang. "Ibu!" Tiba-tiba suara Gio berteriak terdengar di samping kiriku. Di cermin aku melihat sesosok wanita gemuk dengan baju putih kecoklatan penuh dengan tanah kuburan. Di kepalanya terdapat luka menganga. Hampir seluruh wajahnya rusak parah. Tapi aku masih mengenalinya karena aku sempat bertemu semasa masih hidup. Itu adalah ibunya Gio. Si kakek mengalihkan pandangan ke arah Gio. Dia memberikan isyarat agar Gio berbicara. "Aku bukan pembunuh. Aku bukan pembunuh." Gio mendadak histeris seperti orang kerasukan. "Buktikan kalau kau memang bukan pembunuh. Katakan apa yang sebenarnya terjadi," kata si kakek menjawab teriakan Gio. "Aku lalai kek, aku tidak hati-hati. Aku mengendari mobil sambil menerima telepon masuk, dan aku tidak bisa mengendalikan lajunya saat berpapasan dengan kendaraan lain. Tapi aku bukan pembunuh kek. Aku menyayangi ibuku," jawab Gio sambil menangis keras. Aku yang mendengar penjelasan Gio benar-benar dibuat lemas. Lututku lemas selunglai. Tapi anehnya tubuhku tidak bisa terjatuh ke tanah seperti ada yang menahan.
Wujud yang menyerupai Ibu Jio pun perlahan berubah menjadi kabut dan menghilang. Tubuh Jio tiba-tiba ambruk ke tanah. Lalu si kakek tersenyum ke arahku dan berkata, "Kau adalah favoritku, anak muda. Kita lihat sebesar apa nyalimu mengakui dosa yang pernah kau lakukan." Jantungku berdebar keras. Aku mencoba menebak-nebak apa yang akan terjadi. Ketakutanku sudah sampai pada puncaknya. Tiba-tiba lengan kananku seperti disentuh benda yang sangat dingin dan sedikit basah. Saat kulihat tidak ada apa-apa. Tapi saat kulihat ke cermin, mataku terbelalak, lidahku seperti tercekat keluh tidak bisa berkata-kata. Aku melihat sosok seperti adikku yang sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. "Kak," dia memanggilku sambil menatap dengan pandangan sedih. "Ini tidak nyata. Ini tidak mungkin," gerutuku dalam hati. Lama-lama sentuhan tangannya berubah menjadi genggaman yang sangat erat, semakin kuat mencengkeram dan menarik lenganku, hingga aku bisa merasakan kuku-kukunya menancap di lenganku. "Giliranmu, anak muda. Ingat, kejujuranmu akan menyelamatkan hidupmu sendiri," kata si kakek sambil menunjuk ke arahku. "Dia Daniel, kek, adikku satu-satunya. Aku yang membunuhnya," jawabku. "Aku membunuhnya karena sudah tidak kuat melihat penderitaan dia menahan penyakit yang dideritanya. Awalnya aku dan keluarga masih berharap dia bisa pulih seperti sedia kala. Tapi setelah bertahun-tahun menjalani kemoterapi dan tidak ada hasilnya sama sekali, malah keadaannya semakin memburuk. Lalu suatu hari dokter berkata kepada kami bahwa dia sudah menyerah dengan kondisi adikku. Dokter menyarankan untuk dirawat di rumah saja. Adikku hanya bisa terbaring sambil merasakan rasa sakit yang dideritanya. Dia masih bernafas karena bantuan alat. Lalu suatu hari keadaan dia semakin parah. Dan dengan berat hati aku melepaskan alat bantu yang selama ini masih membuat dia bisa bernafas. Aku melakukannya karena sudah tidak tahan melihat penderitaannya. Akhirnya tangan yang mencekram lenganku terlepas pelan-pelan. Tubuhku lemas, keringat dingin menggucur deras. "Selamat tinggal, Kak," terdengar suara lirih di telingaku. Lalu sosoknya pun hilang seperti angin. Si kakek memanggut-manggutkan kepalanya. "Bukan aku yang akan memutuskan kalian pantas atau tidak pantas untuk diampuni. Karena semua perbuatan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Tuhan di akhirat nanti. Kita lihat saja apakah jawaban kalian tadi jujur dan bisa menyelamatkan hidup kalian." Lalu si kakek pun komat kami tidak jelas sambil menumpahkan cairan kental berwarna merah seperti darah ke arah cermin. Lalu tiba-tiba di dalam cermin muncul bayangan hitam tinggi besar dengan bulu-bulu yang menutupi sekujur tubuhnya. Tangan yang besar panjang menangkap kaki Gio dan Jerry lalu menariknya ke dalam cermin. Lalu mereka pun lenyap tidak terlihat lagi. Dan seketika muncul angin besar disertai kilatan cahaya. "Pulanglah, nak. Kembali ke asalmu," kata si kakek kepadaku. "Lalu temanku bagaimana, kek? Apa yang terjadi dengan mereka?" jawabku. "Teman-temanmu sudah memutuskan nasib mereka sendiri. Mereka mengingkari kenyataan dengan berkata bohong," jawab si kakek. "Bukannya mereka sudah mengatakan yang sebenarnya, kek?" tanyaku. Manusia tidak akan bisa menyembunyikan dosa dan berkata bohong kepada kematian. Temanmu Jerry tidak jujur karena sebenarnya wanita itu tidak bunuh diri. Tapi Jerry-lah yang membunuhnya dan menggantung jasadnya sehingga seolah-olah terlihat seperti bunuh diri. Karena Jerry belum siap untuk menikah dan punya anak. Lalu Gio, dia memang tidak sengaja. Tapi setelah kecelakaan itu terjadi, Gio menggeser tubuh ibunya ke bangku kemudi dan bertukar posisi dengannya untuk mengelabuhi pihak berwajib. Sehingga membuat seolah-olah ibunya lah yang lalai dalam mengemudi. Aku benar-benar tidak percaya mendengar penjelasan si kakek. Dan entah apa yang akan aku jelaskan nanti pada keluarganya saat kejadian ini. Karena mereka pasti tidak akan percaya. "Kau tidak perlu takut, nak. Karena kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Sekarang pergilah, tempatmu bukan di sini,"
Belum sempat aku menjawab, sebuah kilatan cahaya yang menyilaukan mataku dan aku pun dikagetkan dengan sebuah tepukan di pundakku berkali-kali. Aku pun tersentak sadar. Beberapa tim medis sedang menyorotkan lampu senter kecil ke arah mataku. Beberapa dari mereka mengecek keadaan tubuhku yang lain. Ternyata selama ini aku dan teman-temanku masih berada di dalam mobil yang kondisi bagian depannya rusak sangat parah karena menghantam sebuah pohon besar. Di dalam kecelakaan itu hanya aku yang selamat, sementara Gio dan Jerry tidak tertolong. Banyak yang merasa heran bagaimana mungkin aku bisa selamat dari kecelakaan yang begitu mengerikan. Bahkan menurut saksi mata yang ada di lokasi, Anda saja posisiku bergeser 1 inci ke samping kiri, mungkin bahuku akan hancur tergencet atap mobil yang ringsek. Tapi seperti ada yang menahan badanku agar tidak bergeser. Aku sendiri melihat ada bekas tanda merah di lengan kananku, entah itu apa. Tapi menurut tim medis yang menolongku itu seperti bekas kuku anak kecil.